Namun, Rizky tidak suka sama sekali kepada Indri, karena Rizky sudah menganggap Indri seperti sahabatnya sendiri. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan kepada Indri yang lagi balapan ilegal di jalan raya. Nah, nasib malang menimpa Indri, di mana polisi menangkap Indri, dan untung saja Indri tidak ditahan, karena papanya Indri akan memperbaiki tingkah laku Indri. Lihat tuh, diomelin si papa. Suka kamu trek-trekan. Papi nggak suka kamu gaul dengan anak-anak geng motor itu, seperti si Aldo dan temen-temenmu itu. Disuruh pulang, Indri malah tidur di bengkel temannya yang bernama Rizky. Dan di pagi harinya, si papa nelpon. Waduh, Indri kepanikan karena ia bermimpi papanya menjual motor kesayangan Indri. Papi, mana? Papi, mana papi gue? Ada papi. Setelah itu, Indri langsung ke kampus tanpa mandi ataupun cuci muka. Sementara itu, Indri malah ugal-ugalan bawa motor di jalanan, dan membuat Dino sangat kesel kepada Indri, dan Dino kasih paham buat Indri. Kamu itu sebenarnya cantik, tapi sayang, cantiknya itu luntur gara-gara kelakuan kamu. Sesampai Indri di kampus, Indri langsung nyelonong masuk kelas, dan ternyata, Dino adalah dosen di kampus Indri. Waduh, kasih nilai apa ya nanti? Sementara itu, si papa Indri teringat meriang mama Indri, dan sangat sedih melihat kelakuan Indri, dan si papa merasa gagal mendidik Indri. Papi merasa gagal. Setelah itu, kita akan dibawa kepada Indri dan Rizky. Rizky menceritakan, kalau ia habis jalan sama Melia, sosok cewek primadona di kampus, dan Indri yang sangat menyukai Rizky, malah putus asa untuk mendekati Rizky. Setelah itu, Indri merubah penampilannya dari tomboy menjadi lebih feminim. Dan si papa Indri sangat senang melihat anaknya lebih feminim dan gak kayak lelaki seperti biasanya. Sesampai Indri di kampus, Dino melihat penampilan baru Indri, akan tetapi si Dini berkata seperti ini kepada Indri. Tapi maaf, bukan berarti saya langsung suka sama kamu. Dikarenakan Indri terlalu mendekati Dino, Melia langsung melabrak Indri, dan memperingatkan Indri agar tidak cari perhatian sama Dino. Keributan di antara Melia dan Indri pun terjadi. Nah, sepulang dari kampus, Melia mengajak Dino untuk pulang bareng, karena rumah mereka berdekatan, dan Dino pun nebengin Melia pulang. Di saat mau keluar dari kampus Melia melihat Indri dan Rizky sangat mesra, dan di malam harinya, Melia ngajak Rizky untuk jalan bareng. Waduh, kenapa sih Melia? Semua cowok dikantongin. Setelah itu kita akan diperlihatkan kepada Indri yang ngelamun di dalam kelas. Dino pun segera menegur Indri dan menyuruh Indri untuk menjelaskan kembali materi. Akan tetapi, Indri tidak bisa, dan Dino pun berkata seperti ini kepada Indri. Ngelamun jangan di kelas saya. Kalau bisa di depan, di taman, di kantin. Di lain sisi, setelah pulang kampus, Indri segera mencari Melia, karena Melia ini sangat berbahaya. Melia naksir sama Dino, dan Rizky malah dikasih harapan palsu oleh Melia, dan Indri tidak terima dengan sikap Melia. Ribut lagi, heduh. Ya terus, lu mau PHP-in dia, ya kan? Emangnya kenapa ya kalau gue PHP? Sementara itu, Indri dan Rizky ngobrol di saat mereka tes motor untuk balapan, dan Indri tidak sengaja mengatakan kepada Rizky, kalau ia sangat menyukai Rizky, dan Rizky langsung mengatakan, aku dan kamu tidak bisa saling suka, karena aku sudah anggap kamu brother aku, kata Rizky. Nah, hati Indri sangat tercabik-cabik kegalauan. Setelah itu kita akan diperlihatkan kepada Dino dan Indri sudah mulai menjalani hubungan baik, sudah bisa berdamai, dan Dino membawa Indri ke salon, dan merubah penampilan Indri menjadi wanita anggun. Namun, Rizky tidak suka sama sekali kepada Indri, karena Rizky sudah menganggap Indri seperti sahabatnya sendiri, dan Dino berusaha untuk menenangkan hatinya Indri yang kecewa. Kemudian setelah kejadian itu, Indri ternyata diam-diam menyukai Dino, dan Indri sudah melupakan Rizky. Namun, baru saja hati Indri berbunga-bunga,
si Melia sudah menghancurkan semuanya, di mana Melia mengatakan kalau dirinya sudah bertunangan dengan Dino. Waduh, galau lagi si Indri. Sementara itu, Melia menyuruh si Gembor untuk balapan sama Indri, dan pada akhirnya, Indri kecelakaan, dan di lain sisi, Dino dan papanya melihat kejadian itu. Si Papa Dino yang tidak menyukai Dino dekat sama cewek pembalap. Akhirnya, luluh juga hatinya, setelah mengetahui bahwa Indri sudah berhenti balapan. Namun, Melia memaksa Indri untuk ikut balapan. Kalau Indri menang, maka Indri berhak mendapatkan Dino. Wedeh, parah betul si Melia. Lo parah banget sih? Hah? Nggak mikirin nyawa orang apa? Hah? Dan di akhir cerita, kita akan diperlihatkan kepada Dino dan Indri akhirnya bisa bersama dan bersatu. Manukia alangan dari bukit tapakia